يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Perkara akidah, i'tiqad, keyakinan-keyakinan di dalam hatinya. Jangan sampai dia hijrah tetapi akidahnya masih salah. Jangan sampai dia hijrah tetapi akidahnya masih bengkok. Ini harus dikoreksi paling pertama dan paling utama. Diluruskan akidahnya. Dia harus ditanya dan dia pun harus bertanya, apakah akidahnya sudah benar? Apakah akidahnya sudah diluruskan? Dan akidah yang benar, akidah yang lurus itu adalah keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip yang sesuai dengan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Orang yang baru hijrah itu jangan dulu disibukkan dengan Quran, jangan dulu disibukkan dengan bahasa Arab, jangan dulu disibukkan dengan apapun itu dari kebaikan-kebaikan yang ada. Tetapi paling pertama, perbaiki dulu akidahnya. Sebuah hadis disebutkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Hadis yang disahihkan oleh Al-Hafidz Abu Thahir dari sahabat Jundub ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Jundub ibn Abdullah, "Kunna ma'an Nabi wa nahnu fityan hazawirah." Dulu kami ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami adalah anak-anak muda, masih remaja, hazawirah, yang baru tumbuh dewasa. Kemudian kata beliau, "Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an." Kemudian kami belajar keimanan, belajar tentang akidah yang benar sebelum kami belajar tentang Al-Quran. Perhatikan ini teman-teman, barakallahu fikum. Para sahabat Nabi belajar iman dulu, belajar akidah dulu sebelum apa? Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran. Kemudian setelah kami memiliki keimanan yang kuat, akidahnya sudah lurus, sudah benar tentang keimanan kepada Allah, tentang keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, keimanan kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari kiamat, hari akhir, termasuk iman terhadap takdir yang manis ataupun yang pahitnya. Ketika keimanan sudah benar, akidah sudah lurus, barulah kami belajar Al-Quran. Kata Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Apa hasilnya? Fazaddadna bihi imanan. Maka bertambah kuatlah keimanan kami setelah kami mempelajari Al-Quran. Ini cara belajar yang benar, jamaah. Orang yang baru hijrah, dia harus mengenal akidah Islam yang benar seperti apa. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang belum saatnya. Apalagi orang baru hijrah, kemudian dia disibukkan dengan meja dakwah, dengan panggung ceramah. La haula wala quwata illa billah. Biasanya orang seperti itu salahnya lebih banyak daripada benarnya, buruknya lebih besar daripada baiknya. Baru keluar kemarin sore dari penjara, langsung duduk di meja dakwah. Baru kemarin sore dia meninggalkan panggung keartisannya, dia tinggalkan tuh seruling-seruling setan. Baru kemarin sore kemudian duduk di meja dakwah. Hasilnya apa? Dia bicara tanpa ilmu di hadapan umat manusia. Bukan meluruskan akidah umat, tetapi malah menyesatkan akidah umat. Na'udzubillah.
Maka penting pertama kali koreksi akidah kita setelah kita berhijrah. Sudah sama belum akidah kita, keyakinan kita dengan apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Jangankan belajar bahasa Arab, jangankan belajar fikih secara detail, belajar Al-Quran saja, kalau itu didahulukan sebelum akidah, ini pun akan tetap salah kesananya. Sehingga di zaman sekarang, di akhir zaman ini tidak aneh, banyak orang-orang hafidh Quran, hafidhah Quran, mereka hafal Quran, bukan tidak hafal, bahkan suara mereka bagus-bagus, tajwid mereka juga fasih-fasih, tetapi mereka langsung sibuk dengan Quran, lupa akidah, lupa belajar akidah Islam yang benar. Hasilnya apa? Ada hafid atau hafidah Quran mengajak umat sibuk dengan film, mengajak umat ke bioskop, bukan ke masjid Allah. Mereka yang katanya menjadi ikon anak muda dan anak mudi yang hafal Quran, tetapi nyatanya apa? Malah mengajak untuk mendekati perzinahan. Miris dan menyedihkan, teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Apa kesalahannya? Dari awal mereka salah langkah, tidak dikuatkan dengan akidah yang benar. Termasuk kalau akidah itu rusak, akidahnya belum diluruskan, dia akan merasa ketakutan ketika harus kehilangan bagian-bagian duniawi. Tetapi orang yang hijrah kemudian akidahnya dimantapkan, dibenarkan, diluruskan, dia akan semakin bergantung dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada yang dia takuti dari kehilangan bagian-bagian dunia. Akidahnya sudah mantap. Ketika dia hijrah, konsekuensinya harus kehilangan pekerjaan yang haram, dia siap. Harus kehilangan teman-teman yang buruk, dia siap. Kenapa? Akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap, dan dia bergantung, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka yang tidak punya akidah yang lurus, walaupun mengaku hijrah, sibuk dengan Quran ataupun yang lainnya, akhirnya salah langkah, teman-teman. Berbeda kalau kita mencontoh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dimulai setelah hijrah itu kita belajar akidah Islam yang benar. Tauhid kita kenali. Ada tauhid rububiyah, apa itu rububiyah? Uluhiyah, apa itu uluhiyah? Al-asma wa sifat, apa itu? Pelajari, kenali. Akidah tentang rukun iman yang 6 kita pelajari, kita kenali. Luruskan akidah kita. Kenali Allah dengan sebenar-benarnya. Kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Kemudian setelah itu kita belajar Al-Quran, maka rasakan hasilnya. Kata Junub ibn Abdullah, fazdadna bihi imanan, bertambah kuat dan mantap keimanan kami setelah mempelajari Al-Quran. Karena punya modal apa? Punya modal akidah yang benar, iman yang kuat, akidah yang lurus. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus memiliki konsep prioritas setelah berhijrah. Para sahabat ketika diutus berdakwah oleh Rasulullah ke daerah-daerah, mereka diingatkan tentang konsep prioritas. Mana yang lebih penting sebelum yang penting? Mana yang harus didahulukan sebelum yang penting? Di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan kisah ketika Mu'ad bin Jabal diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berpesan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Innaka taqdamu ala qaum min ahli al-kitab
al-Yahud wan Nasara. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum yang notabene mereka itu adalah ahli kitab, Yahudi atau Nasrani di negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka hendaknya engkau jadikan yang pertama kali engkau ajakan, engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajak dulu agar mereka tahu dan kenal syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Pertama kali ajakan dulu kepada syahadatain. Bahkan orang-orang di sekitar kita, teman-teman, barakallahu fikum, kaum muslimin bahkan masih banyak yang tidak faham apa arti la ilaha illallah yang sebenarnya. Banyak orang tua kita, apalagi yang masih muda, ketika ditanya apa arti la ilaha illallah, mereka hanya menjawab tidak ada Tuhan kecuali Allah. Padahal ini belum sempurna. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan orang-orang filsafat yang kata Imam Syafi'i, kalau ada orang belajar ilmu filsafat, ilmu mantiq, dia ini harus dipukuli dengan pelepah kurma sambil diarak keliling kampung. Karena memang ilmu filsafat itu sangat menyesatkan dan membahayakan. Orang-orang filsafat itu bisa mempermainkan kalimat ini, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mereka mengatakan berarti setiap yang disebut Tuhan itulah Allah. Mulai bermain tuh filsafat mereka. Setiap yang disebut Tuhan berarti dialah Allah. Maka semua Tuhan adalah Allah. Kata mereka demikian. Maka tidak cukup kita artikan la ilaha illallah dengan artian tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi fahami dengan makna yang benar. La ma'buda bihaqqin illallah. Makna yang benarnya adalah tidak ada yang berhak diibadahi dengan ibadah yang benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala.